Pernah nggak sih kita lihat dunia sekarang ini, semua kekacauan ini, terus mikir, ini semua akarnya dari mana sih? Nah, kali ini kita bakal bedah sebuah tulisan yang, wah, provokatif banget dari Michael Starks. Jawabannya emang kelam, tapi jujur deh, menarik banget buat disimak. Tulisan ini tuh langsung to the point, nggak pakai basa-basi. Lihat aja judulnya. Ini bukan cuma judul yang bikin kaget, ya. Ini tuh kayak diagnosis, kayak hasil ronsen kondisi dunia kita sekarang. Si penulis langsung ngelis semua masalah besar yang ada di dunia. Ada perubahan iklim, Bitcoin, kartel, sampai perang. Kelihatannya kan acak banget ya, kayak nggak ada hubungannya satu sama lain. Tapi, beneran nih nggak ada hubungannya? Apa jangan-jangan ada satu benang merah yang nyambungin semua kekacauan ini? Terus, kenapa dia bisa bilang dunia kita ini neraka di bumi? Nah, buat ngerti itu, kita harus lihat ke sumber masalahnya. Dan menurut dia, jawabannya itu bukan di luar sana, tapi di sini, di dalam kepala kita. Ini dia nih, kunci dari semua argumennya. Nah, disinilah argumennya jadi fundamental banget. Si penulis percaya kalau semua masalah kita itu akarnya cuma satu, cara otak kita bekerja. Dan dia membaginya jadi dua sistem yang, sering banget berantem. Intinya tuh gini, otak kita ini kayak komputer yang masih pakai software dari zaman batu. Udah kuno banget. Jelas nggak cocok buat ngejalanin dunia modern yang super kompleks kayak sekarang. Coba deh bayangin, kita ini ibarat kera yang lagi nyoba nyetir pesawat luar angkasa. Kacau kan? Oke, ini kuncinya. Jadi ada dua sistem. Pertama, si kera atau sistem 1, ini yang cepat, otomatis, refleksif, pokoknya nggak pakai mikir. Terus ada si pemikir atau sistem 2, ini yang lambat, rasional, sadar. Masalah terbesarnya, si kera ini yang hampir selalu jadi bos. Si pemikir gampang capek dan seringnya cuma jadi jubir. Tugasnya cuma nyari-nyari alasan buat ngebelain keputusan yang udah diambil si kera. Menurut si penulis, kita semua ini hidup dalam ilusi fenomenologis. Maksudnya apa? Kita ngerasa kita yang pegang setir, kita yang ngontrol hidup kita. Padahal, kita ini cuma penumpang di kursi belakang. Yang nyetir itu ya impuls otomatis dari sistem 1 tadi. Kita cuma bisa ngomentarin pemandangan aja. Jadi, inilah konflik utamanya. Peradaban kita yang super canggih ini, yang diciptain sama sistem 2, ternyata dijalankan sama program kuno dan egois dari sistem 1. Nah, bentrokan inilah yang menurut penulis jadi sumber dari semua delusi atau khayalan kita. Ini dia biang kerok dari semua masalah. Oke, khayalan besar pertama yang dibahas adalah kepercayaan kita kalau teknologi bisa nyelamatin kita semua. Kita sering banget kan mikir gitu, tapi menurut penulis, itu delusi. Ya kan? Kita sering banget berharap nanti AI, komputer canggih, bisa nih ngatasin kelemahan manusia. Kita mikir, kita bisa kok bikin sesuatu yang lebih logis, lebih pinter dari kita buat nyelesain masalah keserakahan, kebencian, atau konflik. Tapi, kata penulis, ini fantasi yang bahaya banget. Kenapa? Ya karena teknologi itu kan buatan kita juga, buatan pikiran kita yang cacat ini. Sebuah alat nggak mungkin bisa lebih baik dari pembuatnya. Ujung-ujungnya, kita cuma mindahin masalah kita ke dalam mesin. Penulis juga bilang, kata-kata kayak komputasi atau algoritma itu cuma label aja. Nggak punya kekuatan apa-apa buat beneran nyembuhin masalah biologis kita, yaitu keegoisan. Ibaratnya nih, ada mobil mesinnya rusak parah. Terus kita coba benerin dengan cara ngasih stiker baru di bodinya, yang nggak bakal nyala kan. Nah, dari teknologi, kita pindah ke politik. Penulis pakai kacamata kritis yang sama buat ngeliat cita-cita politik kita. Dan di bagian ini, argumennya jadi makin provokatif. Impian modern itu kan indah banget ya. Dunia di mana demokrasi, keragaman, dan kesetaraan bikin kita semua jadi satu keluarga besar yang bahagia. Semua bekerja sama, hidup harmonis, utopia lah. Tapi, penulis menyebut impian ini khayalan satu keluarga besar yang bahagia. Kenapa? Karena menurut dia, impian ini nabrak tembok, yaitu realitas biologis kita. Sistem 1 di otak kita nggak didesain buat peduli sama 8 miliar orang lain di dunia. Sistem 1 itu didesain cuma buat peduli sama diri sendiri dan kelompok kecilnya. Titik. Jadi dari kacamata penulis, semua usaha kita buat bikin masyarakat global yang rukun itu ya kayak bikin istana pasir di pinggir pantai. Kelihatannya megah, indah banget, tapi cepat atau lambat, ombak dari sifat dasar kera kita, keegoisman kita, pasti bakal datang dan ngehancurin semuanya.
Dan ini membawa kita ke kesimpulan yang paling suram dan ya provokatif soal bentuk pemerintahan yang paling kita agung-agungkan, demokrasi. Penulis ngutip John Adams buat nunjukin argumennya. Kalau demokrasi itu, di dalamnya udah ada benih-benih buat hancur sendiri. Dan benih itu apa? Yaitu lagi, psikologi sistem satu kita. Menurutnya, insting sistem satu kita yang selalu mentingin keuntungan jangka pendek, diri sendiri, dan kelompoknya doang, itu sama sekali nggak nyambung sama apa yang dibutuhin demokrasi. Demokrasi itu kan butuh pemikiran jangka panjang, pengorbanan, kerjasama, semua hal yang dibenci sama kera di dalam diri kita. Bahkan, argumennya makin ekstrim lagi. Penulis bilang, cita-cita luhur kita soal hak asasi manusia universal itu bisa jadi fantasi jahat. Logikanya gimana? Menurut dia, ide ini mendorong populasi meledak tanpa kendali, yang akhirnya malah mempercepat kehancuran planet kita sendiri, karena sumber dayanya habis. Ini pandangan yang, wah, keras dan kontroversial banget ya. Dan inilah inti dari semuanya, dirangkum dengan baik di sini. Kita ini korban dari kesuksesan evolusi kita sendiri. Software mental yang dulu bikin nenek moyang kita sukses bertahan hidup di alam liar, sekarang justru jadi sistem operasi yang bikin peradaban kita menuju kehancuran. Jadi, diagnosis dari penulis ini emang suram banget. Dan kita ditinggalin dengan satu pertanyaan yang, jujur, bikin gak bisa tidur. Apa jangan-jangan psikologi yang bikin kita jadi manusia, insting kita, emosi kita, semua bias kita, justru adalah cacat fatal yang pada akhirnya bakal ngehancurin kita semua? Coba deh kita renungkan bareng-bareng.